Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Tadi Yesus bilang, karena Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tapi sudahkah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup? Mana buktinya? Mana buktinya kalau kita mengakui bahwa Yesus itu satu-satunya jalan kebenaran dan hidup? Mana buktinya? Kalau kita bilang bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup, bahwa berarti tidak ada kebenaran lain selain daripada Yesus. Tidak ada jalan menuju kehidupan lain selain daripada Yesus. Kalau begitu, kenapa kita masih main-main ikut Yesus? Kenapa? Berarti menandakan bahwa kita belum kenal Yesus. Kita baru mengenal Yesus dari apa kata orang. Sudahkah kita baca Alkitab kita sesering mungkin? Atau kita cuma bawa Alkitab ini ketika ibadah? Seberapa banyak engkau renungkan Alkitab setiap hari? Seberapa banyak? Mungkin engkau punya Alkitab ya. HP, apakah dari Alkitab, tapi apakah kita baca? Baca. Tanya, Yesus itu adalah kebenaran. Yesus itu adalah roti hidup. Nanti kita baca lagi, roti hidup dikatakan Yesus. Berarti kita nggak bisa hidup tanpa Yesus. Itu adalah ciri-ciri orang yang pertama ikut Yesus. Yang kedua, coba balik lagi yang kedua. Kenapa ke ayat yang ketiga? Lanjut ayat yang kedua. Gimana sih nama ayat kedua? Kenapa berubah jadi ayat? Ya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Orang banyak karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Sekali lagi ulang. Dari karena 1, 2, 3 ya. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Alasan yang kedua kenapa banyak orang ikut Yesus, karena mukjizat, karena tanda-tanda yang diadakan Yesus. Ada banyak orang yang saya lihat datang ke gereja, tujuannya itu cari sehat, cari sembuh. Habis sembuh nggak datang gereja lagi. Entah kenapa? Apa yang merasuki orang-orang zaman sekarang? Nggak dari zaman sekarang sih, dari zaman ini pun dikatakan. Karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakan Yesus. Saya mau bilang, kalau cuma sekedar kasih kesembuhan, setan juga bisa kasih. Kalau sekedar mau cuma disembuhkan Tuhan dari bukan maksud saya, kalau sekedar cuma disembuhkan dari sakit penyakit, setan juga bisa kasih kok. Dukun juga bisa sembuhkan. Bawa aja ke dukun. Tapi kita ikut Tuhan bukan karena itu semua. Gini, ada banyak orang, jangan salah pikir ya, jangan salah tangkap. Jangan pikir nanti saya ini gak setuju sama yang namanya mujizat kesembuhan. Jangan ngadi-ngadi. Saya ini orang karismatik. Besar, lahir, dibesarkan di tengah-tengah lingkungan Pentakosta karismatik. Jadi saya tentu tentang mukjizat, I do believe, nggak mungkin enggak. Tapi yang saya maksud adalah jangan dasarkan imanmu kepada mukjizat. Ada banyak orang yang mendasarkan imannya kepada mukjizat.
Gini loh, sorry teman-teman. Mungkin kau punya banyak motivasi ikut Yesus. Mungkin banyak. Mungkin salah satunya kau bilang, saya ikut Yesus gara-gara gini. Yesus itu pernah nyelamatin saya dari kanker misalnya. Yesus pernah nyelamatin saya dari penyakit yang hampir membunuh saya misal. Yesus itu penyembuh bagi saya. Sekarang Yesus penyembuh atau enggak? Iya, Yesus penyembuh. Orang sama bagus yang bisa, jangan begitu. Itu kabel yang warna enggak, kabel yang warna biru itu yang enggak, kabel yang warna biru. Nah, mungkin kita bilang bahwa gara-gara Yesus penyembuh. Enggak salah, Yesus memang penyembuh. Tapi kalau kita bilang saya ikut Yesus gara-gara Tuhan itu jangan sampai kau mendasarkan imanmu kepada mukjizat. Ada banyak orang yang mendasarkan imannya kepada mukjizat. Hal fatal yang terjadi kalau kita mendasarkan iman kepada mukjizat adalah pertanyaannya cuma satu. Bagaimana nanti suatu saat jika tidak terjadi mukjizat? Bagaimana Tuhan jika Tuhan gak berkehendak lagi kasih mukjizat? Ayo bagaimana? Gimana dong? Gue masih mau ikut Yesus gak? Misalnya bagaimana contohnya? Coba nih sama-sama kita bayangin. Yuk saya ajak kita sama-sama saat ini berpikir. Ya. Coba semua perhatikan saya. Perhatikan ke sini. Coba saat ini sama-sama kita bayangin. Engkau masing-masing dirimu coba pikirkan satu penyakit. Penyakit yang kau anggap paling serius. Udah terbayang? Udah terbayang belum? Sudah? Udah tahu satu pikiran? Oke, pegang itu. Pegang satu penyakit itu. Oke. Sekarang coba tanya sama dirimu sendiri. Sebut namamu. Misal Joiner. Joiner. Tanya sama dirimu. Bagaimana jika penyakit yang engkau pikirkan itu menimpamu? Ayo, coba renungkan. Penyakit yang engkau pikirkan itu menimpamu. Dah? Dan misal engkau berdoa sama Tuhan. Tuhan sembuhkan saya. Tapi Tuhan gak kasih. Bagaimana? Pasang yang diri dulu. Dah? Dan Tuhan gak mau sembuhkan. Tuhan izinkan penyakit itu terus. Dan tidak ada mukjizat yang terjadi sampai hari kematianmu. Ini bukannya kita sedang berdoa supaya kita semua dapat sakit ya, bukan ya. Jangan nanti kalian berdoa Tuhan kasih saya penyakit, enggak kayak gitu ya. Jangan pula nanti. Aduh, nanti saya dicap sesat lagi nanti. Enggak ya, tapi coba bayangkan sama-sama. Bagaimana pilihanmu? Inilah risiko orang-orang yang mendasarkan imannya pada mukjizat. Bagaimana? Saya mau tanya. Coba nih, saya tanya, jujur. Tadi kau pikirkan penyakit apa? Kanker. Misalnya kalau kau kena kanker dan kau gak sembuh-sembuh, gimana? Masih mau ikut Yesus gak? Atau mungkin tengah jalanmu, udahlah Yesus ini kurang asam nih Yesus nih. Udahlah. Saya gak sembuh-sembuh, gimana? Masih ikut Yesus gak? Gak tahu. Itu pertanyaan, ini jawaban yang sangat jujur. Jangan kau bilang saya ikut Yesus. Jujur sekali. Kita gak tahu. Karena gampang gak? Gak gampang. Gak gampang. Tapi kalau engkau sejak sekarang tidak mendasarkan imanmu kepada mukjizat, engkau percaya bahwa walaupun Tuhan gak sembuhkan sekalipun, saya mau tetap sembah Yesus. Saya tahu ada banyak begitu kekecauan di dunia ini. Saya percaya walaupun mungkin keluarga saya gak dipulihkan,
Mungkin walaupun ekonomi keluarga saya nggak dipulihkan, nggak apa-apa. Saya mau tetap ikut Yesus. Karena saya nggak mendasarkan iman saya kepada situasi dan kondisi di sekitarku. Itu adalah pengikutan Yesus yang benar. Bukan gini ya. Mungkin kau tanya, jadi bang salah nggak minta mukjizat? Nggak salah, minta kalau memang diperlukan, minta mukjizat sama Tuhan. Kalau engkau sakit jangan pula engkau berdoa, Tuhan udah nggak usah sembuhkan sakitku. Jangan pula gitu. Minta aja supaya sembuh. Tapi yang saya mau bilang, gimana kalau nggak diizinkan Tuhan sembuh? Kita masih mau ikut Tuhan atau enggak? Tahu Paulus? Ternyata sampai masa akhir hidupnya dia nggak betul-betul sehat loh. Kalau udah rasul yang sebagus itu, rasul yang udah sehebat itu, Rasul Paulus. Ada kemungkinan Rasul Paulus itu bahwa Paulus itu matanya nggak betul-betul sehat seperti mata kita kebanyakan. Ada lagi dalam ayat yang lain, Paulus juga bilang bahwa dia punya duri dalam daging. Ya ini tafsirannya banyak lah. Tapi dia bilang dia punya duri dalam daging. Sampai akhirnya dia berdoa sama Tuhan supaya duri dalam dagingnya ini dihilangkan. Tapi Tuhan bilang, biarlah itu di situ supaya lewat kelemahanmu kuasaku sempurna. Ada banyak orang kok yang mengalami kelemahan hingga akhir hidupnya. Rasul-rasul zaman dahulu ikut Yesus setia. Bagaimana dengan kita sekarang? Saya mau tanya, bagaimana kalau mungkin kau suatu saat sakit dan gak sembuh, bagaimana? Bagaimana? Ini bukan sesuatu yang gampang ya. Saya juga merenung ini. Ini juga bukan hal yang gampang loh. Semua orang menganggap ini nggak hal yang gampang. Saya juga berpikir-pikir nih, bagaimana ya? Bagaimana? Tapi sejak sekarang kita harus mendasarkan iman kita nggak kepada mukjizat. Tuhan sanggup kok dari mukjizat. Tapi sekalipun Tuhan nggak berkenan untuk menyembuhkan penyakit saya, kalau misalnya saya sakit, nggak apa-apa. Karena gini. Yang kau kejar di dunia ini apa? Engkau harus sampai punya keyakinan seperti ini. Kalau saya hidup, saya akan hidup bagi Tuhan. Filipi 1:21. Kalau saya mati, gak apa-apa. Untung saya akan ketemu Yesus di surga. Emang yang kita kejar di dunia ini apa? Yang kita temukan dulu ini kekecewaan, kepedihan, kesakitan, iri hati, bencian. Tapi kalau kita jumpa nanti sama Yesus, kita temukan damai itu, kita akan bersenang-senang dengan Yesus. Dunia ini penuh dengan keburukan. Makanya sejak sekarang saya mau bilang, jangan dasarkan imanmu kepada mukjizat. Tapi ikutlah Yesus karena engkau sadar bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, enggak ada yang lain. Saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Gitu dong. Mukjizat, iya saya percaya juga mukjizat. Tapi kalau Tuhan gak sembuhkan saya, kalau Tuhan gak kasih mukjizat, saya akan tetap ikut Yesus dong. Disembuhkan Tuhan, puji syukur. Enggak disembuhkan juga puji syukur.
tolong dong, bantu dia. Jadi misalnya ya, musiknya. Nah, jadi kita nggak boleh mendasarkan iman kepada apa? Kepada boleh nggak mengharapkan mukjizat? Jawab dengan keras. Boleh nggak mengharapkan mukjizat? Boleh? Jelas boleh. Tapi boleh nggak mendasarkan iman kepada mukjizat? Nggak boleh. Tapi kalau kayak gitu kita harus dasarkan iman kita sama siapa? Sama apa dong? Kalau nggak sama mukjizat kita harus dasarkan iman sama apa dong? Coba jawab. Kok susah sih? Kok susah? Kalau kayak gitu kita harus mendasarkan iman sama apa? Sama siapa? Kok susah banget? Kalian gak punya iman nih? Kalian beriman sama siapa? Kok susah kali ya? Kalian beriman sama siapa? Ya udah, kalau gitu dasarkan iman sama siapa? Ya udah, kok susah? Jangan susah-susah lah. Kalau engkau, kalau gini, oke kita ulang lagi ya. Peranan, aku ikutin pun kalian. Tadi kita nggak boleh mendasarkan iman kita sama apa? Oke, kalau kayak gitu kita harus dasarkan iman sama siapa? Sama Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Bahwa asalnya sampai selama-lamanya, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan tetap baik. Gak ada alasan, titik, Tuhan tetap baik. Mau penyakitmu gak sembuh, mau keluargamu mungkin dipanggil Tuhan, gak ada alasan, Tuhan tetap baik. Gak ada alasan, Tuhan tetap baik di hidup kita. Gak peduli situasi dan kondisi kita, Tuhan tetap baik. Karena kalau kita mendasarkan iman kita kepada mukjizat dan suatu hari mukjizatnya gak terjadi, kita kecewa sama Tuhan. Engkau akan tinggalkan Tuhan. Engkau akan tinggalkan Tuhan. Engkau mengharapkan mukjizat sama Tuhan, engkau bersandar kepada mukjizatnya Tuhan. Di suatu hari engkau minta sesuatu sama Tuhan. Tuhan, saya minta mukjizatmu Tuhan. Saya minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tiba-tiba gak tolong. Engkau lari, engkau murtad nanti. Sekali lagi bukannya nggak boleh berharap, bukannya nggak boleh minta mukjizat, boleh sekali. Tapi nggak berharap pada mukjizat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada banyak orang yang ikut Yesus karena mencari berkat jasmani. Dalam kita buka Yohanes 6 ayat 24, ayat yang ke-24. Yohanes 6 ayat yang ke-24. Kita baca 1, 2, 3 ya. Mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. 25. 1, 2, 3 ya. Coba yang punya Alkitab kertas, coba baca perikop sebelumnya. Perikop sebelumnya bahasa apa? Apa? Kenapa? Enggak, setelahnya? Kok salah sih? Saya yang salah atau kalian yang salah ya? Sebentar, kita buka. Oh, salah. Yesus berjalan di atas air. Sebelumnya, coba perikop yang pertama sekali, baca. Perikop yang pertama sekali apa? Iya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Akhirnya banyak orang ikut Yesus gara-gara pengen mendapat mukjizat dari Tuhan. Pada saat itu, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan bermodalkan apa? Apa?
Iya, 5 roti 2 ikan. Akhirnya mereka kenyang, sisa berapa bakul? 12 bakul. Hal ini tentu menakjubkan kan? Betul enggak? Betul enggak? Iya kan? Akhirnya gara-gara itu banyak orang ikut Yesus. Mereka makin penasaran. Ini Yesus kok hebat kali ya? Kok bisa buat 5 roti 2 ikan? Sisa 12 bakul. Kenapa ya? Akhirnya mereka semakin penasaran, mereka ikut Yesus. Dan yang ternyata yang mereka cari bukan Tuhan, tapi mukjizatnya. Yang mereka cari berkat-berkat jasmaninya. Mereka mungkin berpikir, saya dikenyangkan nih kalau ikut Yesus. Saya nggak perlu kerja lagi, saya nggak perlu kerja lagi, saya nggak perlu cari uang lagi, saya dapat makan nih kalau ikut Yesus. Akhirnya mereka ikut Yesus. Karena Tuhan sudah kasih mereka makan sebelumnya. Mereka juga ingin ikut Yesus dengan perkara-perkara yang demikian. Ada banyak kita. Jujur-jujuran aja lah ya. Jujur-jujuran aja. Mungkin kita ikut Tuhan gara-gara gini. Mungkin kita ikut Tuhan, sebagian dari kita. Ikut Tuhan gara-gara ini. Saya ikut Tuhan supaya saya enggak hidup kekurangan. Tuhan janjikan saya hidup berkelimpahan, makanya saya ikut Tuhan. Saya ikut Tuhan gara-gara Tuhan berkati hidup saya. Saya ikut Tuhan. Saya ikut Tuhan supaya keluarga saya diberkati Tuhan. Itu alasan saya ikut Tuhan. Mungkin sebagian dari kita banyak dengan alasan seperti itu. Dengan berkat-berkat jasmani. Saya ikut Tuhan supaya studi saya diberkati Tuhan. Saya ikut Tuhan supaya sekolah saya diberkati. Supaya pendidikan saya diberkati Tuhan. Saya ikut Tuhan supaya saya jalani kuliah saya diberkati Tuhan. Saya ikut Tuhan. Yang kau lah, namakan sendiri kenapa engkau ikut Tuhan. Dengan berbagai embel-embel berkat di belakangnya. Ini kenapa alasannya saya cukup gak suka dengan yang namanya prosperity gospel. Injil kemakmuran. Karena gini loh. Gini nih. Supaya bantu kalian memahami. Ada banyak orang yang salah ketika berdoa. Coba nih Jo, ambil dulu. Oke, silakan dulu. Sekarang Jo bantu saya Jo. Bacakan doa Bapa kami. Ayo, doa Bapa kami. Pelan-pelan ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Ya lanjut aja. Datanglah kerajaan-Mu. Ya lanjut aja, pas kok. Apa yang salah? Lanjut. Gak usah lihat yang samping ini. Datanglah kerajaan-Mu. Oh ya, terus? Jadilah kehendak-Mu Ya. di bumi. Jangan putus-putus, ulang. Bagus. Satu kalimat baca, satu kalimat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadi lupa aku. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Tunggu. Ulang lagi dari awal. Ulang Jo, dari awal. Yang ada di surga. Oke. Dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Salah. Ulang lagi Jo. Harus sampai benar. Hari ini kau pulang harus bisa hafal doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Ya. Dimuliakanlah namamu. Salah, saya koreksi. Dikuduskanlah namamu. Oke, ulang. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lanjut. Aduh. Oke. Tunggu deh. Kita ganti deh. Kita ceng sama Dek ini deh. Coba sama si Vivi ini. Coba. Meyakinkan kayaknya. Si Vivi ini kayaknya meyakinkan. Coba Dek. Doa Bapa kami. Ya, coba. Pelan-pelan ya, satu kalimat. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan Janganlah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. sorry ya terbalik ya dari karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan duluan ya. Coba ulang. Biar hafal ya Jo. Kau harus pulang dari sini harus bisa hafal Jo. Saya nggak mau tahu Jo. Harus bisa hafal doa Bapa kami. Semua kalian yang merasa nggak hafal doa Bapa kami, kalian harus hafal. Aduh, ayo Jo ulang lagi, Pipi. Kalian ini bahaya sekali. Kalian sudah hidup berapa tahun nggak hafal doa Bapa kami? Aduh. Ayo. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, Karena Engkau yang punya kuasa. karena Engkau yang punya kuasa. Gimana sih kok saya jadi bingung juga? Pas kan? Oh, pas. Siapa yang salah ini? Kok tidak aku yang salah? Tunggu, karena Engkau yang punya kerajaan dan oh ya pas. Oke, pas. Oke, lanjut. Karena Engkau lah. Karena Engkau yang punya kuasa. Oke, ulang lagi. Karena Engkau punya kerajaan. Ayo. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Udah bisa Jo. Oke, kasih lagi sama si Jojo. Kasih. Oke, Jo tanpa baca ya Jo, harus bisa Jo. Pokoknya kalau nggak bisa hari ini kita nggak pulang Jo. Jangan dibaca Jo. Jangan dibaca Jo. Ayo. Jangan dilihat. Matikan. Oke. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Oke, ulang dari awal. Ulang lagi. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Oke. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu seperti Tunggu. Pokoknya harus bisa. Pokoknya kita gak akan pulang sebelum kalian semua bisa hafal doa Bapa kami. Coba Yusuf. Harus bisa. Nah. Jangan baca. Pokoknya nah, cepat. Ayo. Gak tahu. Parah kalian ini, Bah. Nih, Tiara. Tiara pasti bisa. Coba. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di sorga, berilah salah, ulangi lagi. Ulangi. Harus sampai bisa. Ayo. Tolong operator di belakang, silakan sebelumnya langsung cari dulu doa Bapa kami ya. Tampilkan depan nanti. Ayo, baca. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di Salah. surga. Jadilah kehendakmu. Oke, sebentar, udahlah. Pokoknya kalian harus bisa hafal. Yang nggak bisa hafal kita nggak boleh nggak pulang. Saya cari ini yang muka-mukanya nggak meyakinkan. Oh ini dulu. Ini. Ayo. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan ampunilah akan kesalahan Salah. Ulangi lagi, coba. Berilah kaminya belum, di skip, ayo. Bapa kami yang di sorga. Ya kalian langsung hafal kan, jangan Dikuduskanlah ngomong kalian, nanti kusuruh kalian ya. Oke. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi. Salah, ulangi lagi. Ulangi. Pokoknya harus sampai bisa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di sorga. Salah. Sebentar. Oke, skip ya. Yang mau tahu nih, kalian semua harus bisa. Ayo Sumiar. Doa Bapa kami harus bisa. Pokoknya bilang apa yang kau tahu, cepat. Ayo. Parah kacau kali nih kalian semua nih, nggak ada yang tahu doa Bapa kami nih. Aduh. Kacau kalian ini. Ya, harus benar. Yang mau tahu harus benar.
Jangan baca, tutup. Harus benar. Ayo baca. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, amin. Oke, bisa ya satu orang lulus. Skip. Kalau orang-orang Protestan pasti bisa. Oke, coba doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, mantap. Ini kalian nih orang-orang Protestan pasti bisa, saya percaya orang-orang Protestan. Oke, Jojo harus bisa lagi, Jo. Balik lagi. Ayo. Harus bisa, pokoknya harus bisa. Nggak boleh nggak bisa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan. Oke, ulang. Nggak apa-apa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Berikanlah hari ini kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, itu masih salah ya. Oke. Kalian dengar. Saya nggak mau tahu minggu depan semuanya harus bisa berdoa Bapa kami. Kacau kali ini, parah sekali. Masa nggak bisa? Ini hal yang paling dasar loh, bukan dasar sih. Maksudnya ini awal sekali ini. Kalau kalian nggak bisa, soalnya masa nggak bisa di sekolah juga soalnya diucapin, di mana-mana diucapin, masa nggak hafal? Undang-undang dasar aja mungkin kalian bisa hafal. Nggak hafal? Siapa yang hafal undang-undang dasar pembukaan 45? Oh, kacau. Ini tunggu. Saya ini anak-anak youthku ini kayaknya, bermasalah nih kayaknya. Jangan-jangan kalian juga nggak hafal Pancasila? Pancasila sila pertama. Sumiar, sila ketiga Pancasila. Ya, sila ketiga. Oke, ini nggak tahu lah aku sama kalian ini. Ini kalian belajar di sekolah apa? Kalian Pancasila aja nggak bisa. Doa Bapa kami juga nggak bisa. Oh, oke. Tunggu. Si Samuel nggak boleh sampai luput. Samuel sini kau. Sini. Oh ya. Sila keempat. Duduk sini. Sila keempat, ayo. Harus bisa. Sila keempat. Ayo. Kerakyatan. Oh ya, udah. Keempat. Ya pas. Ayo, pas. Ayo, jangan langsung takut. Kau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Bukan. Habis, udah selesai. Nggak benar lagi nih kayaknya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Aduh. Kecewa aku sama kalian. Aduh. Ini kalian di sekolah masuk 10 besar nggak ya? Luar biasa. Pertama tadi Pancasila nggak hafal, Bapak kami nggak hafal. Terus kalian hafal apa? Nomor pacar. Aduh, jangan-jangan nomor mantan kalian hafal lagi. Tapi, ini ya. Dengarkan saya. Doa Bapak kami, mungkin ya kalau kalian yang dari Katolik mungkin bisa saya maklumi lah. Tabrakan soalnya kita. Doa Bapak kami kita dengan Katolik memang agak berbeda. Ini dengarkan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Harus bisa ya. Oke. Pokoknya minggu depan saya nggak mau tahu, semua harus bisa doa Bapak kami. Oke, tolong pegang ini, Hema. Bantu saya, Hem. Oke, kita akan balik lagi ke khotbahnya. Hem, baca satu-satu kalimat doa Bapak kami. Pelan-pelan, per kalimat. Ayo. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama. Lanjut aja. Lanjut sampai selesai, nanti saya stopkan. Ayo, lanjut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Oke, stop. Ya. Ulangin dari berilah. Berilah makanan kami. Ya. Berikanlah kami. Tunggu, jangan kalian sok mengajari dulu. Tenang, kalian juga gak bisa kok. Jangan sok ngajarin. Kami Ya. pada hari. Ya, lanjut aja, Hem. Kalian bikin gugup orang soalnya, bikin, Hem. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke, stop. Seberapa dibilang? Seberapa? Secukupnya. Sekarang. Dan Tunggu. Jangan lanjut. Seberapa banyak? Apakah dalam doa Bapa kami disuruh mintalah makanan sebanyak-banyaknya? Tapi seberapa banyak? Secukupnya. Dengarkan saya. Makanya ada ayat Alkitab mengatakan bahwa asal ada makanan dan pakaian, apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Engkau minta apa sama Tuhan? Orang firman Tuhan mengatakan asal ada makanan dan pakaian, cukup. Kaya, bonus. Tapi kategori cukup sama Tuhan, kebutuhanmu sehari-hari terpenuhi. Kalau engkau masih bisa makan 3 kali sehari, cukup. Walaupun engkau gak bisa sampai ke kafe makan, engkau masih bisa makan nasi di rumah dengan makan ikan asin, cukup. Kau harus bersyukur sama Tuhan. Kita ikut Tuhan bukan gara-gara berkat jasmani loh. Bisa salah nanti, gini loh. Kalau engkau ikut Tuhan gara-gara berkat jasmani, nanti muncul kecemburuan sama Tuhan. Engkau pertanyakan Tuhan nanti. Karena kalau aku bilang, aku ikut Tuhan gara-gara berkat-berkatnya Tuhan, engkau akan timbul pertanyaan. Terus kalau gara-gara Tuhan itu pemberkati, kenapa berkatnya saya dengan berkatnya dia beda? Kenapa? Mungkin kau akan bertanya. Sorry. Soalnya saya nggak adil ya? Kok yang dia punya sama yang saya punya beda? Sorry nih, saya harus bilang ini supaya kalian mengerti. Sekarang saya mau tanya. Dari mana kalian tahu nggak?
Berarti kalian tuduh Tuhan gak adil. Berarti kalian tuduh Tuhan gak adil. Tanpa kalian sadar, itulah konsep yang kalian pegang selama ini. Sorry nih ya. Berarti banyak dari kalian ini selama ini mikirnya Tuhan gak adil. Gara-gara beberapa orang punya privilege tertentu. Kalian salah besar kalian. Sejak kapan Tuhan gak adil? Saya mau tanya. Saya mau tanya. Yang ngalamin nih, saya langsung mau tanya nih, kayak yang ngalamin aja. Coba. Putri sama Fitri, adil gak menurutmu mereka-mereka yang punya masih lengkap kedua orang tuanya? Adil gak? Gak adil. Secara manusia gak adil. Secara manusia. Tapi tahulah, Tuhan adil. Tuhan tahu porsinya. Tuhan tahu porsinya. Mungkin secara pikiranmu, batin kita bilang gak adil. Kok dia punya orang tua lengkap sih? Kok saya enggak? Kok si Jojo punya privilege tertentu sih? Kok saya enggak? Kau pertanyakan keadilan Tuhan. Karena apa? Karena kita cari berkat jasmani. Itu alasannya. Kalau engkau enggak cari berkat jasmani, enggak akan muncul pikiran seperti itu. Karena gini, Tuhan itu tahu. Jangan lebih tahu engkau dari Tuhan. Tuhan lebih tahu dari kita semua. Saya tahu mungkin ini enggak gampang ya. Bagi saya, mungkin saya kalau ditukar posisi juga ke kalian, dibalikin. Belum tentu gampang, saya tahu enggak gampang. Tapi hari ini yang mau kita pelajari. Supaya engkau nggak usah cemburu sama orang lain. Karena Tuhan adil seadil-adilnya. Gini loh, mohon maaf nih. Ini saya harus kasih pemahaman.
Kau atau Tuhan? Tuhan. Kita nggak tahu apa-apa. Yang kita tahu, Tuhan sudah rancangkan semuanya. Kita pegang janji Tuhan dalam kitab Yeremia. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Percayalah, percaya. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan di balik semua itu. Percaya. Saya nggak tahu. Mungkin kalian bilang, abang nggak tahu apa yang saya rasakan. Jujur, saya nggak tahu apa yang kalian rasakan. Kemarin, kalau kalian masih ingat waktu kita berumah sakit, saya bilang apa? Saya setuju. Saya nggak tahu apa yang dirasakan. Saya ketika ngibur orang, nggak pernah sok-sokan bilang, saya tahu kok apa yang orang. Saya bilang, saya nggak tahu apa yang kau rasakan. Dulu saya nggak tahu apa yang kau rasakan. Tapi saya mau bilang, Tuhan tahu apa yang kau rasakan. Seolah adil nggak adil, nggak bisa kita berbantahkan. Hikmat Tuhan jauh melebihi hikmat kita semua. Contoh, saya sorry, nggak apa-apa, maaf.
Saya baru tahu. Setelah saya tanya sama kalian tadi, saya baru tahu ternyata kalian nganggap nggak adil gara-gara dia dapat sesuatu, privilege tertentu. Saya baru tahu. Berarti selama ini banyak di antara kita yang iri, dengki. Banyak yang cemburu. Kenapa? Kenapa sih? Kenapa? 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 Kalian tuduh Tuhan nggak adil. Saya
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami.
Tuhan gara-gara perkara-perkara jasmani. Itu 3. Dan jangan sampai kita seperti itu. Mari kita bangkit berdiri.